Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidina Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita kembali bisa bersama-sama dalam pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, sebuah kitab yang menghimpun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ahkam, hukum-hukum Islam. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji karena Allah Subhanahu wa taala. Kita masih pada Kitabul Hajj, Babul Ihram wa ma yata'allaqu bihi. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Ka'b bin Ujrata radhiyallahu anhu qala was dawuh sapa Ka'ab ibn Ujrah, humiltu ustin qawa sapa ingsun ila Rasulillahi maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wal qamlu lan utawi tumo iku yatanatharu berguguran apa al-qamal ala wajhi ing atase wajah ingsun. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, ma kuntu ora ana sapa ingsun iku ora nyangka sapa ingsun alwajaa ing sakit balagha kang tumeka bika kelawan sira ma ara ing barang ara kang ningali sapa ingsun
atajidu ana ta nemu sapa sira syatan ing wedhus? Kultu jawab sapa ingsun la ora boten. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi fasum mongko poso sapa sira salasata ayyamin ing telu pira-pira dina. Au at'im utawa awel mangan sapa sira sittata masakina ing 6 pira-pira wong miskin. Likulli miskinin iku ketuwe saben-saben wong miskin nisfu sa'in utawi separone sa'. Muttafaqun alaihi. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kutu rambut itu berguguran di mukaku saking banyaknya. Jadi rambutnya ini penuh dengan kutu, bukan sekedar penuh, saking penuhnya sampai kutunya itu berguguran di wajah. Ini laki-laki padahal. Saking parahnya penyakit dia, yaitu banyaknya kutu di rambutnya. Sehingga Nabi kemudian bersabda kepada beliau, aku tidak pernah menyangka ada sakit yang kayak begini, sampai kutunya itu berguguran seperti itu. Apakah Nabi kemudian bertanya, apakah kamu punya kambing? Dia menjawab, enggak, saya tidak memiliki kambing. Kalau begitu maka berpuasalah kamu 3 hari atau berilah makan 6 orang miskin. Untuk setiap orang miskinnya itu adalah setengah sa'. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menjelaskan pada dasarnya adalah tentang larangan untuk memotong rambut. Jadi ketika seseorang sedang ihram, maka diharamkan untuk memotong rambut atau mencabut rambut. Itu tidak diperbolehkan. Dan jika seseorang itu melakukannya, maka akan ada hukuman bagi orang yang melakukannya tersebut. Nah, dalam kasus ini, dalam yang disebutkan di dalam hadis ini, ada seorang sahabat yang rambutnya itu penuh dengan kutu, yang nggak ada jalan lain untuk menyelesaikan itu. Artinya menyelesaikan rambut itu kalau banyak kutunya enak apa enggak? Kan ada 1-2 saja yang di rambut itu ada kutu, kan gatalnya bukan main. Bisa bingung, kamu bisa nyisik aja nggak bisa duduk dengan tenang, karena harus garuk-garuk kepala. Itu ada 1, 2, 3, 4 kutu yang ada di rambut. Lah kalau di rambut itu penuh dengan kutu, nggak ada sisa tempat kecuali di situ ada kutu. Kalau di mungkin disisir nggak bisa hilang, mungkin jatuh hanya beberapa, kemudian sisanya juga masih sangat banyak. Kalau misalnya diobati, dikasih obat apa juga sulit kalau sudah menguasai kepala, sudah menguasai rambut kutunya. Ada orang yang begitu, kalau sakit itu kemudian kutunya penuh di kepalanya, di rambutnya. Ini kasusnya kayak begitu. Sehingga dikatakan ya tanasar ala wajhi, sampai kutunya itu berguguran di muka, saking banyaknya kutu tersebut. Nah, kalau kayak begini nggak ada jalan lain kecuali dicukur aja rambutnya habis, padahal dia sedang ihram. Nah, kan nggak boleh pada dasarnya dia untuk mencukur rambutnya, tapi ini darurat.
darurat. Rambutnya sudah terlalu banyak kutunya sehingga membuat dia tersiksa karena itu. Maka kemudian dicukurlah rambut sahabat ini karena keterpaksaan. Jadi dia diberikan keringanan oleh Nabi untuk bisa untuk mencukur rambutnya tersebut, tetapi ada fidyah, ada hukuman untuk dia, yaitu yang pertama adalah menyembelih kambing. Jika dia punya, maka dia menyembelih kambing. Tetapi sahabat ini nggak punya kambing untuk dia sembelih, maka dia bisa memilih, yaitu yang pertama berpuasa 3 hari, yang kedua atau di sini berarti di sini pilihan. Jadi kalau dia tidak mampu untuk menyembelih kambing, maka kemudian ada 2 pilihan, yaitu yang pertama berpuasa 3 hari, dan yang kedua memberikan makan orang miskin sebanyak 6 orang. Masing-masing dari orang miskin itu adalah setengah sok. Setengah sok. Kalau setengah sok berarti 2 mud. Kita tahu 1 mud itu adalah 1 genggaman telapak tangan yang sedang, sekitar setengah kilo, sekitar kurang lebih setengah kilo. Kalau 1 sok itu berarti 4 cakupan tangan ini 4 kali ini namanya 1 sok. Itu zakat fitrah, itu kan 1 sok, jadi 4 cakupan telapak tangan. Nah, fidyah orang yang memotong rambutnya di saat dia sedang ihram itu adalah setengah sok, berarti 2 mud, 2 kali cakupan telapak tangan. Itu yang diberikan kepada setiap orang miskin kali 6. Kali 6 berarti kalau setengah sok kali 6 berarti 3 sok. Nah, yang harus dia keluarkan untuk dibagikan kepada orang miskin sebanyak 6 orang. Masing-masingnya berapa? Setengah sok atau 2 mud. Ini fidyah yang wajib diberikan kepada seseorang yang memotong rambutnya di saat sedang ihram. Semestinya kalau dia tahu bahwa rambutnya kayak begitu, dipotong sebelum ihram, sebelum melakukan ihram, dipotong duluan, dibersihkan kepalanya. Bukan kepalanya yang dibersihkan, rambut kepalanya dibersihkan, baru kemudian dia memulai ihram, karena pasti akan sangat terganggu. Nanti tawaf kepalanya gimana kalau seperti itu? Ketika dia sa'i juga kepalanya udah nggak akan tahan kalau penuh dengan kutu yang kayak begitu. Nah, itu bisa karena kurang menjaga kebersihan. Kalau kalian maksudnya kurang menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, atau bisa jadi karena sakit. Karena untuk sakit-sakit tertentu itu bisa menyebabkan seseorang itu di rambutnya penuh dengan kutu, kutu rambut. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Jadi yang hadis ini adalah menceritakan tentang larangan untuk memotong rambut. Jadi harus super hati-hati kalau kita sedang ihram. Jangan dengan sengaja memotong rambut atau mencabut rambut. Nggak boleh mencabut misalnya rambut yang ada di kepalanya atau di tempat yang lainnya. Sehingga kecuali kalau dia tidak sengaja jatuh sendiri, rambutnya rontok sendiri tanpa dia sengaja untuk mencabutnya, maka itu hal yang berbeda. Kemarin ada larangan untuk menikah
larangan bagi orang yang ihram, larangan untuk menikah, menikahkan orang lain, melakukan khitbah. Kemudian ada larangan berburu binatang yang yang boleh dimakan, yang dia daratan dan liar. Nah, sekarang ada larangan lagi bagi orang yang ihram, yaitu mencukur rambut atau mencabut rambut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ma fatahallah lamma fataha lamun buka sapa Allahu Gusti Allah ala rasulihi ing atase rasule Allah Makkah ing Makkah, terjadi fathu Makkah. Qama jumeneng sapa Rasulullah sallallahu saking Makkah alfila ing gajah wasallatolan wasallata alaiha wa rasulahu wasallatolan ngongangaken sapa Allah alaiha ing atase Makkah rasulahu ing utusane Allah wal mukminin lan pira-pira wong mukmin. Atau yang dadekaken nguasani sapa Allah alaiha ing atase Makkah rasulahu ing rasule Allah wal mukminin lan pira-pira wong mukmin. Wa innaha lam tahilla li ahadin kana qabli wa innaha lan sak temene sallatu alaiha iku lam tahilla ora halal apa salah atau habasaan Makkah ya. Artinya yang dimaksud di sini adalah datang ke Makkah dengan membawa persenjataan. Iku lam tahilla ora halal li ahadin ketuwe wong suci kana kang ana qabli ing dalem sadurunge ingsun. Wa inna ma uhillat angin pestine den halalaken li kanggo ingsun saatan ing dalem waktu tertentu min naharin saking rina wa inna halan sak temene kang kasebut yaitu datang ke Makkah dengan membawa bala tentara iku lan tahilla ora bakal halal li ahadin ketuwe wong suci ba'di ing dalem sause ingsun. Fala yunafaru mongko ora den pelayokaken apa saiduha binatang buruane Makkah wala yuhtala lan ora den potong apa syaukuha tumbuhane Makkah wala tahillu lan ora halal apa saqitatuha barang temuane Makkah illa limun syidin kejaba ketuwe wong kang gelem ngumumaken waman lan utahe sapane wong iku kutila den pateni lahu ketuwe man apa qatilun kang den pateni fahuwa mongko utawi man iku bi khairin nazaraini kelawan bagus luweh baguse pilihan loro. Faqala nuli dawuh sapa Al-Abbas illal idkhira ya Rasulullah fa inna naj'aluhu mangka satemene kita iku naj'aluhu ndadekaken sapa kita ing idkhir fi kuburina ing dalam kubur kita wa buyutina lan pira-pira omah kita. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi ilal idkhira kejaba tumbuhan idkhir itu nama tumbuhan yang baunya wangi. Muttafaqun alaihi. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis ini disebutkan bahwa di saat Fathu Makkah, jadi Fathu Makkah itu hari ditaklukkannya kota Makkah kembali. Nabi itu kan pertama beliau lahir
diangkat menjadi nabi, kemudian berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Artinya kehidupan nabi yang paling lama itu ya di Makkah. Karena dari kecil kemudian beliau muda, menikah, diangkat menjadi nabi ketika usia 40 tahun, 13 tahun beliau berdakwah di Makkah. Artinya sangat lama. Beliau sampai sekitar umur 53 tahun itu beliau berada di Makkah. Setelah itu beliau diperintahkan untuk hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Di Makkah tidak kondusif dalam berdakwah. Allah memerintahkan beliau untuk pindah atau hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, sehingga beliau kemudian hijrah dan berdakwah di sana. Nah, ketika beliau berada di Al-Madinah Al-Munawwarah, Islam itu menjadi sangat pesat perkembangannya. Banyak sekali umat manusia yang masuk ke dalam agama Islam, bahkan kemudian bisa keluar Al-Madinah Al-Munawwarah, ke segenap penjuru dunia. Islam menyebar dari sana. Nah, setelah 8 tahun beliau berada di Al-Madinah Al-Munawwarah, kemudian beliau datang ke Makkah kembali. Nah, beliau datang ke Makkah kembali, kali ini dengan membawa pasukan yang sangat besar. Nah, beliau datang dengan membawa 10.000 pasukan yang lengkap dengan persenjataan, datang kembali ke Makkah. Artinya setelah umat Islam kuat, Makkah akan dikuasai kembali oleh Nabi dan umat Islam. Dan Makkah berhasil ditaklukkan. Orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang kafir yang dulunya itu menguasai Makkah, kemudian mereka terkalahkan oleh umat Islam, sehingga Makkah menjadi kembali dalam kekuasaan umat Islam. Di saat itu orang-orang sudah pada masuk ke dalam agama Islam, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika Fathu Makkah itu sudah datang, maka wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka orang-orang pada berduyun-duyun masuk ke dalam agama Islam. Orang-orang pada masuknya Islam itu bukan satu dua enggak, langsung banyak sekali orang yang masuk ke dalam agama Islam ketika Makkah itu telah dikuasai. Nah, di sini bercerita tentang masalah dalam hadis ini menceritakan tentang Fathu Makkah itu, di mana Nabi datang dengan membawa pasukan besar dengan lengkap persenjataan ke Makkah. Ini pada dasarnya melakukan hal yang seperti itu kan tidak diperbolehkan. Pada dasarnya ini pengecualian ya, yang terjadi pada Nabi ini adalah pengecualian. Sebelumnya dulu, di saat Nabi lahir, Amul Fil, ada tahun gajah, yaitu tahun dilahirkannya Nabi. Bukan berarti Nabi dilahirkan di saat itu, tetapi di tahun yang sama Nabi dilahirkan. Sebelumnya itu terjadi suatu peristiwa datangnya bala tentara yang sangat besar dengan mengendarai gajah dari Yaman, yaitu yang dikirimkan oleh Raja Abraha dari Yaman. Mereka datang ke Makkah berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka datang dengan bala tentara penuh dengan persenjataan dan kendaraan bergajah, mau menginjak-injak Makkah, tanah haram, Makkah tanah haram. Mereka artinya apa? Mereka mau
menodai kehormatan Makkah Al-Mukarramah dan akan menghancurkan Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian arsala tayran ababil, mengirimkan pasukan burung dengan membawa masing-masing membawa semacam batu. Satu burung membawa 2 batu yang sudah tertulis nama masing-masing dari pasukan Abraha ini, sehingga semuanya dijatuhkan sesuai dengan namanya masing-masing. Dijatuhkan ke kepalanya, kemudian masuk ke dalam badannya dan hancur, mati. Setiap orang itu mati, semua bala tentara Abraha ini mati. Tinggal satu yang memang dibiarkan agar dia melaporkan hal itu kejadian itu kepada Abraha, sehingga burung itu masih mengikutinya sampai dia lari sampai ke Yaman di hadapan Raja Abraha, melaporkan, baru kemudian diturunkan atau dijatuhkan batu itu dan mati di hadapan Raja Abraha. Ini peristiwa di tahun Fil, di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Artinya Allah tidak ridho ketika Makkah Al-Mukarramah itu didatangi oleh pasukan dengan bersenjata untuk menodai kehormatan Makkah Al-Mukarramah. Nah, di saat Fathu Makkah, Nabi datang juga kayak serupa, tetapi ini hal yang berbeda. Nabi datang dari Madinah dengan membawa 10.000 pasukan dengan persenjataannya datang ke Makkah. Tapi kali ini bukan untuk merusak Makkah, tetapi untuk mengembalikan Makkah pada kehormatan Makkah itu sendiri. Karena di saat itu dikuasai oleh orang-orang kafir, sampai Al-Ka'bah Al-Musyarrafah di sekitarnya itu penuh dengan berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini adalah dibolehkan hanya untuk Nabi di saat itu saja. Sebelumnya nggak boleh, setelahnya nggak boleh. Ada pasukan datang ke Makkah dengan seperti itu sebelumnya nggak boleh, setelah peristiwa itu juga nggak boleh lagi. Ada yang kayak seperti itu. Nah, sehingga dikatakan di situ wasallatu 'alaiha rasulahu wal mu'minin wa innaha lam tahilla li ahadin kana qabli. Kemudian setelahnya wa innaha lam tahilla li ahadin ba'di. Nah, ini adalah karena Makkah ini tanah haram, nggak boleh ada perang di Makkah, nggak boleh ada perang di Makkah, nggak boleh ada pasukan datang ke Makkah seperti yang dilakukan oleh Raja Abraha sehingga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh hanya untuk Nabi di saat Fathu Makkah. Ini ceritanya, cerita dari hadis tersebut. Nabi menjelaskan hal itu di saat Fathu Makkah. Beliau mengatakan wa innaha uhillat li sa'atan. Itu dihalalkan untukku sa'atan, hanya satu waktu saja, min nahar, dari hari itu saja, dan itu tidak akan dihalalkan lagi setelah aku. Jadi memang tanah haram itu Makkah ataupun Madinah itu memang harus dimuliakan oleh umat Islam. Nggak boleh seseorang itu sembrono dengan tanah haram Makkah maupun tanah haram Madinah. Karena itulah maka fala yunaffaru sayduha wa la yukhtala syauquha. Jadi jangankan manusianya, binatang buruannya pun nggak boleh dibuat takut. Fala yunaffaru, apalagi sampai diburu, dibunuh, dibuat ketakutan sehingga mereka lari saja,
itu nggak boleh. Nah, ini tanah haram Makkah. Jadi kalau kemarin kita ceritakan misalnya burung-burung merpati yang di sana sangat banyak, kamu oyak, kamu takut-takuti biar lari, kemudian karena ada juga orang-orang yang suka suka foto-foto, itu ada yang biar merpatinya itu berterbangan, kemudian bisa difoto saat terbang, kemudian dikejar-kejar biar terbang, kemudian baru difoto. Itu nggak boleh. Menakut-nakuti binatang yang ada di sana sehingga berlarian ketakutan, itu tidak diperbolehkan. Itu hukum khusus ya, hukum khusus untuk tanah haram Makkah. Apalagi manusianya ditakut-takuti, makanya di sini nggak ada perang di tanah haram. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yuhtala syauquha. Pohon-pohonnya di Makkah dan di Madinah itu juga nggak boleh ditebangi. Nah, nggak boleh kamu misalnya kamu potong atau sengaja ditebang, itu tidak diperbolehkan. Ini hukum khusus yang berlaku di tanah haram. Ini ya. Wala tahillu saqitatuha. Nah, kalau ada barang temuan di sana itu juga tidak halal. Jadi jangan diambil. Kalau kita misalnya ada saqitah, barang yang gugur jatuh dari pemiliknya. Kalau kamu di sini, ini tanah halal bukan tanah haram, di depan itu tiba-tiba kamu menemukan tas. Di dalamnya ternyata ada duit merah banyak, misalnya warnanya merah. Itu kamu ambil apa enggak? Itu kan bukan punya kamu, tapi yang jatuh dari pemiliknya. Kalau di sini ya boleh kita ambil, boleh kita ambil, bukan untuk kita miliki, tetapi itu namanya luqotoh, barang temuan, untuk kita diumumkan selama 1 tahun. Jika ada pemiliknya ya dikembalikan kepada pemiliknya. Jika sudah ditakrif selama 1 tahun, diumumkan selama 1 tahun di tempat-tempat umum, nggak ada juga orang yang datang mengambilnya, maka kita boleh memilikinya. Kita boleh memilikinya dengan niat nanti seandainya ada orang yang pemiliknya datang, maka dikembalikan. Tetapi kita boleh memilikinya setelah 1 tahun. Nah, kalau di Makkah bagaimana? Kalau di Makkah tidak seperti itu. Kalau di sana kita misalnya menemukan barang yang jatuh dari seseorang, misalnya seperti tadi, ada tas jatuh isinya duit misalnya, nah, itu nggak bisa untuk kita miliki. Boleh kita diambil, dan kemudian diumumkan. Setelah 1 tahun, tetap harus diumumkan lagi. Nggak bisa kemudian setelah 1 tahun, ya udah saya miliki, nggak bisa. Kalau di luar tanah haram setelah 1 tahun diumumkan, itu itu bisa kita miliki. Tetapi kalau di tanah haram, meskipun sudah 1 tahun, 2 tahun, tetap nggak bisa kita miliki. Itu bedanya di tanah haram dan yang di tanah halal. Karena itu dikatakan la tahillu saqitatuha illa limunsyidin. Artinya bagi orang yang mau mengambilnya kemudian untuk diumumkan itu boleh, tetapi tetap tidak bisa dia untuk memilikinya. Nah, itu perbedaan ya, perbedaan dari tanah halal dengan tanah haram. Wa man qutila lahu qatilun fahuwa bi khairin nadharaini. Dan barang siapa yang ada yang dibunuh
Maka di sini disuruh memilih antara dua, yaitu qisas dan diyat, antara memilih qisas ataupun diyat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menjelaskan tentang kehormatan tanah haram, bahwa di sana tidak boleh ada pasukan yang datang dengan persenjataan masuk ke Makkah untuk menodai kehormatan tanah haram Makkah. Juga tidak diperbolehkan di sana untuk memburu binatang-binatang buruan dengan kriteria yang kemarin sudah kita jelaskan. Juga tidak boleh memotong, menebang pohon-pohon yang ada di tanah haram Makkah, dan juga tidak bisa memiliki barang yang jatuh atau barang luqatah yang ada di tanah Makkah, tanah haram Makkah. Tapi di sini faqala al-Abbas ilal idkhir. Nah, ada tumbuhan tertentu namanya idkhir, itu tumbuhan yang baunya itu baunya itu wangi. Itu pengecualian, katanya dikatakan ilal idkhir ya Rasulullah, karena itu kita jadikan idkhir itu untuk memang sengaja ditanam untuk dimanfaatkan di kuburan-kuburan kita dan di rumah-rumah kita untuk wewangian. Sehingga untuk tumbuhan itu bisa untuk dicabut atau dipotong. Wa an Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Ibrahim harrama Makkata wa da'a li ahliha. Inna Ibrahim, saat temene Nabi Ibrahim alaihi salam iku harrama wasdateaken tanah haram sapa Ibrahim Makkata ing Makkah. Wa da'a lan donga sapa Ibrahim li ahliha kanggo penduduk Makkah. Wa inni lan satemene ingsun iku haram tu wis ndateaken tanah haram sapa ingsun al-Madinata ing al-Madinah. Kama harrama kaya oleh ndateaken tanah haram sapa Ibrahimu Nabi Ibrahim Makkata ing Makkah. Wa inni lan satemene ingsun iku da'autu ndonga sapa ingsun fi sa'iha ing dalem sa'i al-Madinah wa muddiha lan mute Madinah bimislai ma da'a kelawan padane barang da'a kang wis ndonga sapa Ibrahimu Nabi Ibrahim li ahli Makkata kedue penduduk Makkah. Muttafaqun alaih. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala nabiyyu qala wastawah sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinatu utawi Madinah iku haramun tanah haram ma baina airin ing dalem antarane gunung air ila saurin maring gunung Saur. Rawahu Muslim. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan penjelasan tentang hadis ini, ada satu hal yang bisa kita ambil faedah dari hadis yang tadi telah kita jelaskan, yaitu bahwa Nabi itu mengawali pidato beliau, ceramah beliau dengan memuji Allah. Fahamidallaha wa asna alaihi. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita
bahwasanya kita ini dianjurkan dalam setiap kita berbicara itu kita memulainya dengan bacaan hamdalah. Nah, jadi kalau ada perkataan yang penting, kita mau misalnya mau mengajar atau kita mau berceramah, berpidato, maka dianjurkan untuk memulainya dengan membaca hamdalah. Nah, dan itu biasa kita lakukan. Kalau kita mau mengajar, pasti kita pertama kali membaca alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian sholawat. Kalau kita dengarkan khutbah, juga selalu dimulai dengan hamdalah. Kalau kamu mau ceramah, juga dimulai dengan hamdalah. Kalau kita ada misalnya musyawarah, hal yang penting berbicara tentang sesuatu, maka kita memulainya dengan hamdalah. Kita mau bicara hal yang penting, maka kita memulainya dengan hamdalah. Itu salah satunya, itu ditunjukkan. Kenapa kita melakukan itu? Karena mengikuti Nabi. Nabi di sini mau berbicara tentang hal yang penting, kemudian dikatakan hamidallah wa asna alaihi. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Jadi kita sampaikan agar kita tahu, oh ternyata ini dasarnya. Salah satu dasarnya kenapa kalau kita ngomong yang penting, kemudian kita baca hamdalah dulu, karena memang ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis yang dua hadis terakhir dari bab ini, yaitu tentang masalah tanah haram Makkah dan tanah haram Madinah. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Ibrahim yang menjadikan Makkah itu menjadi tanah haram, dan beliau berdoa untuk para penduduk Makkah. Dan aku yang menjadikan Al-Madinah menjadi tanah haram. Sebagaimana Nabi Ibrahim melakukan itu untuk tanah Makkah, maka aku berdoa untuk soknya para penduduk Madinah dan mutnya penduduk Madinah. Sebagaimana Nabi Ibrahim itu berdoa untuk para penduduk Makkah. Hadirin rahimakumullah. Jadi tanah haram itu ada dua. Tanah haram itu artinya tanah yang memiliki kemuliaan. Ada dua, yaitu tanah haram Makkah dan tanah haram Madinah. Tanah haram itu, tanah haram Makkah itu bukan sekedar Masjidil Haram itu, tetapi semua Makkah itu adalah tanah haram Makkah. Kalau kita ke sana nanti ada tulisannya, masuk ke tanah haram Makkah. Jadi ada batasan-batasan tanah Makkah, itu semuanya disebut tanah haram. Nah, tanah haram artinya tanah yang di situ memiliki kemuliaan melebihi dari tanah-tanah yang ada di bumi ini. Tanah haram Makkah, dan dia memiliki hukum-hukum khusus, hukum-hukum khusus yang berbeda dengan tanah-tanah yang lainnya. Itu yang disebut dengan tanah haram. Jadi disebut tanah haram karena li hurmatiha, karena memiliki kemuliaan tanah tersebut dibandingkan dengan yang lainnya. Ini istimewa Makkah dan Al-Madinah Al-Munawwarah, dua tanah haram Makkah dan tanah haram Madinah, memiliki keistimewaan luar biasa, memiliki hukum-hukum khusus yang berbeda dengan yang lainnya. Nanti di hari akhir pun Makkah Madinah nggak bisa dimasuki oleh Dajjal. Setiap daerah nanti akan bisa dimasuki oleh Dajjal kecuali Makkah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Kemudian bagaimana keduanya itu menjadi tanah haram? Makkah itu menjadi tanah haram karena doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah mengabulkannya. Artinya Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar Makkah itu menjadi tanah haram.
Dan Nabi Ibrahim mendoakan para penduduk Makkah. Sehingga penduduk Makkah di sini meskipun dari sisi tanahnya kalau kita lihat ya, itu jauh berbeda dengan Indonesia misalnya. Kalau kita yang tahu kan Indonesia, kita bandingkan dengan Indonesia, kalau kita melihat tanah di Makkah itu jauh lebih subur tanah di Indonesia ini dari sisi tanahnya ya, dari sisi tanahnya. Kalau kita di Indonesia melihat sekitar hijau semuanya, apapun yang ditanam akan tumbuh. Gunung pun hijau. Kalau di Makkah itu namanya gunung itu ya tumpukan batu. Bukan kayak gunung di tempat kita yang penuh dengan pepohonan, penuh dengan hijau. Enggak, di sana ya tumpukan batu-batu besar. Itu gunung namanya. Jadi nggak ada apa namanya tumbuh-tumbuhannya. Artinya dari sisi tanahnya itu seperti tandus, seperti tandus. Itu Makkah seperti itu. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam telah mendoakan penduduknya dengan keamanan, dengan kesejahteraan, sehingga penduduk Makkah itu ya sejahtera semua, nggak ada misalnya seperti halnya di Indonesia atau di tempat-tempat yang lainnya. Nah, sedangkan Madinah, beliau mengatakan wa inni haramtu al-Madinata, dan aku yang berdoa untuk Madinah agar dijadikan sebagai tanah haram. Jadi Makkah duluan yang menjadi tanah haram, itu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadikannya menjadi tanah haram. Sedangkan Al-Madinah Al-Munawwarah itu Nabi Muhammad yang berdoa kepada Allah agar dijadikan sebagai tanah haram kedua setelah Makkah. Maka jadilah tanah haram itu dua, yaitu tanah haram Makkah dan tanah haram Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, Nabi Muhammad, kalau Nabi Ibrahim berdoa untuk penduduk Makkah, Nabi Muhammad berdoa untuk penduduk Madinah, yaitu dengan doa untuk fisa'iha wa muddiha. Artinya sok itu kan ukuran takaran, mud itu juga ukuran takaran yang tadi sudah kita jelaskan, 1 sok sama dengan 4 mud tadi. Itu agar didoakan agar berkah. Dan doa Nabi ini mustajab, dikabulkan oleh Allah, sehingga ekonomi masyarakat Madinah itu luar biasa, sangat tinggi kesejahteraan dari sisi ekonomi penduduk Madinah itu sangat luas. Rizki itu melimpah ruah untuk para penduduk Al-Madinah Al-Munawwarah. Apalagi pada masa sekarang ini. Pada masa sekarang ini Makkah Madinah itu luar biasa, kesejahteraan masyarakatnya, penduduknya itu luar biasa. Kenapa? Karena memang umat Islam dari seluruh penjuru dunia datang ke sana. Yang datang ke sana itu semuanya bawa duit. Nah, nggak ada yang nggak bawa duit. Nah, karena semuanya sudah punya, yang datang ke sana pasti mereka bawa bekal, bukan hanya sekedar bisa ke sana dari biaya kendaraannya, tetapi mereka semua bawa duit, dikumpulkan di sana, sehingga apapun yang di sana dijual oleh para penduduk Madinah itu bisa bisa laku. Ini mubarakah, menjadi tempat yang berkah, dan berkah dari doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada hadis yang kedua, ini menyebutkan batasan tanah haram Madinah, bahwa batasan tanah haram Madinah itu adalah mabaina airin ila saurin, yaitu antara gunung Air dan Saur. Air itu nama gunung, Saur itu juga nama gunung. Di antara dua gunung itu, Air dan Saur, itu yang disebut dengan tanah haram Madinah.
Tapi sahur di sini itu sahur bukan sahur yang ada gua sahur, di mana ketika Nabi hijrah, Nabi kemudian singgah dan berada di dalam gua sahur, bukan itu. Karena kalau Gunung Saur yang Nabi waktu hijrah singgah di situ, itu masih lebih dekat ke Makkah, bukan lebih dekat ke Madinah. Sedangkan Saur ini adalah gunung yang lebih dekat ke Madinah, bukan dekat dengan Makkah. Antara Saur dan air, kita nggak bisa membayangkannya karena kita nggak bisa menunjukkan mana gunung Saur, mana gunung air. Di antara kedua gunung inilah yang disebut tanah haram Al-Madinah. Nah, kalau ke sana nanti baru kita akan bisa tahu, kita bisa tunjukkan ini gunung air, ini gunung Saur. Di antara keduanya itu adalah tanah haram Madinah. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini, dan kita akan memasuki bab yang baru meskipun masih dalam seputar Kitabul Hajj. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.